Para jamaah, wonten beberapa pemberitahuan sedikit. Pertama, puasa Ramadan setiap malam harus niat. Setiap malam harus niat. Berdasar sabda Nabi, malam yubayyitis siyam, fala siyamalah. Barang siapa tidak menyatakan niat sejak malam sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka berdasar hadis itu, setiap malam harus niat. Itu yang dipegangi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Cuma menurut Imam Maliki, fatwanya Imam Maliki, andai suatu hari lupa tidak niat, asal pada malam pertama seperti ini, sudah menyatakan niat puasa sebulan sepenuhnya. Maka pada hari yang lupa tidak niat itu, puasanya tetap sah. Katut niat dari awal itu. Cuma setiap malam juga harus niat. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum sengaja membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa, misalnya pas hutan-hutan atau mari wudu, ono air netes-netes ini sampai bibir, terus dilepisan, itu membatalkan puasa. Ya, terus termasuk membatalkan puasa, menelan ludah, yang itu tidak murni ludah, kecampuran iler, kecampuran umbel, kecampuran ria, tondo nih asin. Kalau ludah murni nggak ada rasa. Kalau ono asin berarti apa? Berarti umbel, nggak boleh ditelan. Terus termasuk yang harus diperhatikan gusi berdarah. Gusi berdarah itu harus dikumur sampai suci. Setelah berkumur sampai suci, maka boleh ludahnya ditelan. Sebelum berkumur sampai suci, ludahnya nggak boleh ditelan, khawatir bercampur menelan darah. Itu. Berikutnya, yang buang air di sungai, air metro, itu nya, pantatnya, bokongnya jangan dimasukkan air. Kalau pas pantat bokongnya dimasukkan air, maka sambil mengeluarkan kotoran, mengeluarkan kotoran, nutup, itu katupnya buka nutup, katup bubur itu. Nah itu khawatir nanti ada air sungai yang masuk membatalkan puasa. Jadi misalnya kepeksa neng kali mancik watu, ojo bokongi dilebokne, apa? Ojo bokongi dilebokne banyu. Tuh. Kemudian nyogok kuping yang membatalkan puasa itu disokok sampai kira-kira sokok itu masuk ke wilayah yang nggak bisa terlihat mata. Jadi diincung mata sudah nggak bisa kelihatan karena terlalu jauh masuk, terlalu dalam. Itu berarti membatalkan puasa. Tandanya kalau kemasukan air sampai bunyi dung 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 dung, itu berarti sudah masuk ke dalam. Seperti itu kalau sengaja membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Berikutnya keluar mani. Keluar mani kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Zaman Joko tua-tua ini awan-awan angen-angen. Kalapo-lapo angen-angen tok sampai keluar mani. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di kamar mandi terlalu lama, ternyata melakukan swalayan sampai keluar, itu membatalkan puasa. Mana ngerti swalayan, bro? Nah, atau dia dengan istrinya siang-siang tidur bersama kelon-kelonan sampai kucingnya bangun terus mutah-mutah kucing itu. Nah, itu membatalkan puasa karena ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja nggak batal. Itu tentang keluar mani yang membatalkan puasa. Kemudian kalau ada asap masuk lewat hidung asal nggak disengaja nggak apa-apa. Sama lewat pas ada orang bakar-bakar sampah
banyak asap masuk, nggak batal. Pas lewat ada orang bakar sate, asapnya masuk, nggak batal. Tapi kalau sengaja di atas tungkunya sate, sengaja menelan asap, itu membatalkan puasa. Ada seperti orang rokok sengaja dimasukkan, membatalkan puasa. Apalagi yang belum. Nah, itu. Kemudian niat. Siapa yang harus niat puasa? Yang tidak harus niat puasa dan langsung boleh diganti fidyah, itu orang tua renta. Orang tua renta umur 90 nggak kuat puasa. Ya sudah, nggak usah niat, nggak usah sahur, langsung bayar fidyah. Beras 7 on. Kalau 1 bulan berarti 7 on kali 30, 21 kilo. Niat bayar, saya bayar beras untuk fidyahnya puasa saya. Fardhu lillahi ta'ala, diberikan fakir miskin. Siapa fakir miskin? Anak pondok miskin semua. Iya. Kalau kaya enggak kira mondok. Onone mondok boleh enggak duwe duit. Itu. Terus orang yang sakit keras, yang menurut dokter, tapi dokter muslim, dokter yang mana? Menurut dokter muslim ahli, orang ini enggak mungkin sembuh. Semakin lama semakin parah terus mati. Nah, orang yang sakit keras enggak mungkin sembuh ini, maka enggak apa-apa, enggak niat puasa, enggak sahur, langsung bayar fidyah. Nah, sedangkan mereka yang sakit biasa, sakit apa mah dan terusnya pilek, itu tetap niat, tetap sahur. Perkara besok kuat puasa, alhamdulillah. Perkara jam asar mahnya kumat, melilit gak karu-karuan, kayak iso ngempet, boleh mokel. Nanti disahur di lain hari. Jadi kalau sakit biasa tetap niat, tetap sahur. Kemudian pekerja berat. Pekerja berat itu tetap wajib niat dan sahur. Jangan gara-gara, apa mas gak niat, mending ngecor, gak boleh. Apa gak niat poso, mending becak, gak boleh. Apa gak niat poso, mending kati lunga adoh, gak boleh. Apa gak niat poso, mending kati ngeblok pari panen, gak boleh. Meskipun besok akan bekerja berat kayak apa, malam tetap niat, tetap sahur. So pengerti Allah memberi kekuatan. Dan kita ya memang karena sudah niat, ikhtiar supaya ya apa, bisa kuat meskipun ngecor. Ngecor leren kungkum neng jeding. Gimana? Kungkum neng kali metro wono, kan seger maneh. Nah, mengapa nggak boleh? Apa? Misalnya, besok saya kerja berat, nggak usah niat, itu nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Karena belum tentu jadi kerja. Terlanjur nggak sahur, terlanjur nggak niat puasa, mokel, memang niatnya mokel. Kenapa? Mau ngecor. Ternyata hujan deras gak situ ngecor. Atau molennya rusak gak situ ngecor. Gitu loh. Oh mas nggak niat, saya besok becak ya. Ternyata nggak jadi becak, nggak payu, kalau penumpang. Rugi luru, kadung nggak poso, nggak situ becak. Apa mas nggak poso? Sesuk panen nih, ngusungi gabah teko pari sak ngusungi gabah teko sawah sak pirang-pirang. Aku niat gak poso, nggak boleh. Siapa tahu dapat kekuatan, atau siapa tahu nggak situ panen. Karena hujan deras. Jadi mereka-mereka yang pekerja berat sekalipun tetap wajib niat, tetap sahur. Perkara kuat, alhamdulillah. Perkara benar-benar gak kuat, boleh mokel nanti setelah Syawal diqodoi. Itu rincian tentang puasa. Dan tentu yang dimaksud puasa itu untuk menahan nafsu. Jadi melemahkan nafsu. Kalau nafsu ini lemah, kita enggak emosi, enggak melakukan maksiat-maksiat. Dorongan kemaksiatan menjadi lemah. Akhirnya menjadi orang yang bisa melakukan perintah, menjauhi larangan, namanya orang takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Ojo kok poso betan pancet gendaan. Poso pancet sekak. Poso pancet gablian. Poso pancet togelan. Ojo.